Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali di kajian ahkam tajwid ya. Yang mana pada pagi hari ini adalah kajian yang tidak ya agak berubah ya karena memang di bulan Ramadan tentu yang harusnya jadwalnya di Jumat malam maka digeser menjadi hari Ahad pagi seperti yang insya Allah pada pagi hari ini di awal-awal Ramadan kita akan melanjutkan. Adapun nanti liburnya itu insya Allah mengikuti liburannya sesuai dengan kaldiknya Markas Itqan wa Tajwid insya Allah. Kita sampai di kemarin di materi terkait eh, masih di mabadi asyarah. Ya, kemarin kita sudah panjang lebar tentang sejarah ya, sejarah perkembangan ilmu tajwid. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan poin yang ketujuh, yaitu penamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sebenarnya mulai muncul namanya tajwid itu kapan? Ada yang tahu? Kapan istilah tajwid itu sudah ada istilahnya? Waktu di abad perkembangan ilmu tajwid kemarin yang sudah kita pelajari muncul di abad keberapa? Tajwid ilmu 5 Hijriah. Masih ingat? 5 5 Hijriah. Hijriah, Ustaz. 5 5 Hijriah. 5 Hijriah, Masya Allah. Barakallahu fikum. 5 Hijriah itu adalah salah satu masa ilmu tajwid itu sudah mulai disusun secara lengkap, secara sempurna, komprehensif ya, oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi saat itu. Ya, karena Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi itu menyebutkan bahwa saya tidak tahu apakah ada seorang yang sebelum saya itu pernah menyusun buku seperti apa yang saya susun hari ini. Nah, ketika di dalam kitab Ar-Ri'ayah itu di awal disampaikan seperti itu, dinyatakan seperti itu. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi bukanlah orang yang pertama kali mencetuskan ilmu tajwid, tetapi tentu ada di abad keempat ulama sebelumnya yang memang pertama kali mempelopori atau mencetuskan ilmu tajwid. Siapa itu? Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Nah, jadi Abu Muzahim Musa Al-Khaqani itu wafat kapan? 325 Hijriah. Ya. Itu abad keempat. Ingat Abad ya, ke- berarti mulai dari abad keempat ilmu tajwid sudah ditulis. Nah, sekarang namanya gimana namanya? Kalau namanya sejak zamannya Abu Muzahim Musa Al-Khaqani itu sudah pakai istilah tajwid belum? Belum, Ustaz. Hah? Belum. 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 Terus pakainya apa? Qasidah gitu, Ustaz, apa namanya? Nazam ya? Zom. Kemarin Zom. Nazom. Qasidah. ya, kemarin sempat saya sudah apa namanya? Saya sudah sampaikan itu. Apa yang
apa namanya, diksi atau istilah yang dipakai oleh ulama-ulama pelopor, ulama-ulama pertama itu. Seperti Abu Muzahim Musa Al-Khawqani itu, beliau pakai istilah apa sejak itu? Pakai istilah apa? Sudah. Sabar. Tajwid udah ada belum? Udah dipakai belum oleh beliau? Nah, ini nih ada nih Muzahim Musa Al-Khawqani. Ya. Nah, ini di manzumahnya ini udah ada belum istilah tajwid? Udah ada belum? Sebentar ya. Saya pending dulu sebentar ini. Bait 17. Oke, tadi ada yang bilang bait nomor 5. Kita baca. Ya. Ya qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu yudha'if laka Allahul jazila minal ajri. Di situ mana yang ada istilah tajwid? Ahsin. Tahsin, Ustaz. Ahsin. Ahsin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi di situ di bait kelima Al-Imam Abu Muzahim Musa menggunakan diksi ahsin ada'ahu. Ahsin ada'ahu artinya apa berarti? Baguskan. Perbaikilah. Bacaan. Ya, perbaikilah, perbaguslah bacaan kembali kepada Al-Quran. Ya nggak? Kembali kepada Al-Quran. Ya, Masya Allah. Terus tadi ada yang bilang bait berapa tadi? 15. 17, Ustaz. 17. Di sini di bait 17 dikatakan faqad qultu fi husnil ada'i qasidatan rajautu ilahi ayyahutta biha wizri. Masya Allah. Faqad qultu fi husnil ada', maka sungguh aku mengatakan ya fi husnil ada'i qasidatan. Ya, ini kalau mau diterjemahin paling enaknya begini. Itu qasidatannya itu ya maf'ul bihinya itu muakhir, jadi ditaruh di akhir. Ditarik lagi setelah fa'il langsung maf'ulnya. Jadi faqad qultu qasidatan fi husnil ada. Nah, gitu. Paham nggak? Paham maksud saya? Iya. Di sini kan baitnya gimana? Faqad qultu fi husnil ada'i qasidatan. Ya enggak? Maka sesungguhnya aku telah berkata. Tunggu aku mengatakan ya, aku sudah mengungkapkan dalam sebuah qasidah fi husnil ada tentang membaguskan bacaan. Nah, ini betul. Jadi ada dua bait, dua jawaban ini, Masya Allah, barakallahu fiik, yang menjawab. Ya, bahkan ini barusan dijawab di bait 17 yang enggak ke share layarnya oleh saya, betul enggak? Ya. Jadi diksi atau pernyataan yang memang benar-benar di situ menunjukkan istilah tajwid itu adalah sebenarnya bait ke-17. Ya, walaupun sebenarnya di bait kelima tadi sudah secara implisit juga dengan diksi yang sama, ya kan? Yaitu ahsin ada ahu itu sama aja. Husnul ada dengan ahsin ada ahu itu sama aja. Ya, diksi yang dipakai. Tapi di sini kita lihat bahwa Abu Muzahim Musa Al-Khawqani memang tidak menggunakan atau belum menggunakan tajwid, ya. Tetapi pada zamannya beliau itu menggunakan istilah apa? Husnul ada. Paham nggak? Husnul ada, gitu. Husnul ada ya yang menunjukkan tentang perbaikan, memperbagus bacaan Al-Qur'an, ya, yang mana beliau tuangkan dalam sebuah karya tulis berpola. Ya, karya tulis berpola disebut sebagai apa? Atau sama dengan nazom atau qasidah atau manzumah. Gitu. Ya. Jadi bait-bait ini, bait syair ini itu disebut sebagai apa?
Ya, bisa abyat syair atau qasidah atau nazam atau ya manzumah. Itu maksudnya semuanya sama gitu. Jadi ilmu tajwid saat itu ya berarti nama ilmu tajwid di sini penamaannya disebut juga ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini muncul mungkin setelah abad-abad atau abad keempat lah. Setelahnya itu mulai, bahkan kalau di abad kelima seperti Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, atau mungkin Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya At-Tahdid, itu sudah mulai dengan istilah tajwid ya. Jadi ilmu tajwid pada zaman awal-awal itu tidak menggunakan diksi tajwid, tetapi dengan istilah husnul ada yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Nah, ya. Kemudian ada juga istilah dengan tartil. Ya, ada istilah tahbir, ada juga tahsin. Nah, ini ada footnote 43 ya. Coba lihat Mu'jam Mustalahat Ilmu Al-Qiraat ya, punyanya Syekh Abdul Ali Al-Mas'ul Al-Misri. Ini ulama Mesir, masih hidup orangnya. Saya dikasih tahu tentang kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Farabi. Jadi beliau yang ngasih tahu saya sebuah kitab mu'jam ya, kayak kamus kecil tentang istilah-istilah ilmu qiraat. Dan saya punya PDF-nya. Mau nggak? Ah, itu belum di-share ya, PDF ya. Mau Nanti Ustaz. saya masukin semua ke dalam ini aja ya, apa namanya, Google Drive. Nanti Google Drive-nya silahkan di download aja Iya, Ustaz. ya. Baik. Selain kitab-kitab yang memang menjadi rujukan, walaupun nggak semua ya, karena tentu saya beberapa kitab yang saya punya PDF-nya itu adalah sudah saya punya fisiknya gitu. Dan ketika membaca PDF itu lumayan agak berat, mendingan punya kitab aslinya supaya lebih enak bacanya. Baik. Jadi nama ilmu tajwid tolong diingat-ingat ya. Gitu. Jadi saya kira itu cukup. Nomor 8 adalah al-istimdad atau istimdaduhu, pengambilan ilmu tajwid. Istimdad itu artinya apa ya? Dasarnya, dasar pengambilan tajwid itu dari apa? Sebenarnya ini jawabannya mudah ya. Ya tentu dari tata cara atau kaifiyah qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bacaannya, tata cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dasar pengambilan ilmu tajwid. Ya kayak tadi Abu Muzahim Musa Al-Khaqani menyuruh kita untuk mengapa namanya husnul ada, maka atau ahsin ada ya. Maka tentu yang menjadikan kita apa namanya eh, menjadikan dasar kita membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan, memperbagus bacaan, ya maka tentu dari bacaannya Nabi. Lalu para sahabat, para murid-muridnya Nabi, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai bacaan tersebut bersambung kepada guru-guru kita dan kepada kita hari ini. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan tentu yang harus kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang ini sangat populer di kalangan para pembelajar pengajar Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Biasanya warattilil Qur'ana tartila ini kita terjemahin apa? Coba kita terjemahin apa? Warattilil Qur'ana tartila. Apa terjemahnya ya jamaah? Dan baca Al-Quran dengan tartil. Iya kan? Sering kan diterjemahkan gitu kan? Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya.
saya punya guru, saya punya dosen namanya Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni. Ada yang pernah dengar nggak? Kiai Haji Sudah. Dr. Ya, Sudah ikut pelatihannya Maisura. PTIC Ustaz. Maisura. Ya, metode Jangan Maisura. Maisura. jangan terkesan kalau dengar Kiai Haji itu ini ya. Ya, itu beliau Masya Allah karena memang apa Fakih namanya? Qiraat. Itu ya Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni salah satu muridnya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Syekh Masya Abdul Allah. Fattah Al-Qadhi. Ya, saya alhamdulillah buku saya Al-Yasirul Qawim, saya datang ke beliau minta pengantar. Alhamdulillah dikasih. Ya, itu lama itu nggak langsung dapat. Jadi beberapa kali bolak-balik saya harus menuju sampai di rumah beliau lah saya langsung waktu itu beliau lagi kurang sehat dan saya ke kamar beliau dan alhamdulillah dikasih pengantar. Ya, buku Yasirul Qawim. Ya. Kemudian waktu saya minta kepada Dr. Ahsin Sakho, ya itu juga sama, masih juniornya karena Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni itu lebih senior daripada Dr. Ahsin. Ya, Dr. Ahsin itu di Cirebon ya. Itu waktu beliau ada tugas di Jakarta, di hotel sini di Jakarta Pusat, saya datang ke beliau karena janjiannya begitu. Alhamdulillah saya minta pengantar dan saat itu juga di hotel tersebut saya dikasih pengantar untuk Al-Yasirul Qawim. Seperti itu. Nah, saya pernah bertanya atau waktu saya disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni, ya kalau dalam ilmu tajwid tentu Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni yang memang salah satu pakar ilmu rosem juga ya, yang memang mempopulerkan kajian-kajian tajwid. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, salah satu kitab beliau yang menjadi andalan pelatihan-pelatihan saat ini yaitu metode Maisura, ya Qaulam Maisura. Dan alhamdulillah saya juga sudah disertifikasi untuk kitab Maisura itu karena dulu kami salah satu syarat ini ya buat mengerjakan tesis di IIKI. Nah, jadi beliau itu nggak setuju dengan terjemahan yang selama ini banyak diterjemahkan oleh orang terkait ayat 4 Al-Muzammil ini. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini terlalu ringan kata beliau mungkin kalau bahasa beliau kan gitu. Terlalu ringan. Ini nggak sampai gitu loh maksudnya. Karena warattilil Qur'ana tartila bagaimana menerjemahkan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, makanya saya pakai pakai apa terjemahannya beliau yang saya ingat. Makanya saya tuliskan di sini. Dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Coba bayangkan. Sampai bahasa Indonesia aja tidak mampu untuk mentransliterasikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tuh yang pas tuh apa gitu loh. Nggak ketemu akhirnya ya nusamihi kama huwa. Kita tulis apa adanya sebagaimana itu yang ada dalam istilah bahasa Arab. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena coba jawabannya apa coba? Kenapa tartil di situ tidak kita sederhanakan dengan istilah apa? Warattil dan bacalah. Ada yang bisa jawab nggak? Karena tartil Ayo. ada syaratnya. Hah? Tartil ada syarat. Tartil itu ada syaratnya. Tidak sekedar membaca. Tartil ada syaratnya, tidak sekedar membaca. Yang lain. Kenapa? Tartil bermakna tahqiq, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Tahqiq. Oke, Masya Allah diterima. 2. Ada yang lain? Saking apa ya miskinnya, saking nggak bisa kita ungkapkan dengan bahasa Indonesia, itu maknanya luas. Ingat ya, bahasa Arab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat atau memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad itu apa? Jawami'ul kalim. Pernah dengar nggak? Salah satu keutamaan Nabi itu, Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, itu diberikan apa? Keistimewaan apa? Jawami'ul kalim. Jadi apa? Bahasanya sedikit, tetapi itu maknanya
luas, Luas. singkat padat, tetapi dia memiliki makna yang sangat-sangat kaya. Nah, itu. Coba, ada lagi yang lain. Eh, Kedua, ini orang segini banyak 77, ngapain aja? Ayo, harus Hah? menguasai ilmu tajwid Ustaz dan ilmu wakaf. Masya Allah, betul juga. Menunaikan Tiga, hak huruf-hurufnya. Karena di situ ada makna taukid penegasan, Ustaz. mana taukid penegasan. Oke, Masya Allah. Baik, baik, cukup. Jazakumullahu khairan yang sudah berusaha menjawab. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi kenapa di situ istilah tartil tidak cukup, ya, sangat sempit kalau kita hanya menerjemahkan sebagai warattil. Memang itu fi'il amr ya. Dari kata rattala yurattilu tartilan. Ya, dan bacalah. Nah, maka di sini coba lihat terjemahan yang ada di buku saya, dan tartilkanlah. Ya, tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Tartila tentu itu menjadi maf'ul apa itu? Maf'ul apa kalau dalam ilmu nahwu? Maf'ul Mutlak. mutlak. Masdar. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sebagai penegas. Penegas. Nah, ya, darabtuka dorban. Saya pasti akan memukulmu. Nah, dengan itu jadi baik. Itu di bawah ada ya jamaah. Di bawah ada ya jamaah. Bahwa makna tartil dalam surat Al-Muzammil, para ulama tafsir itu punya pendapat, punya definisi, punya terminologi tentang tartil doang. Itu sangat-sangat coba mendetail. Di sini ada beberapa ulama tafsir yang saya paparkan dalam kitab Ahkam ini. Itulah yang menjadikan kenapa istilah tartil coba mulai hari ini ya jangan dicukupkan dengan istilah apa, dan bacalah Al-Qur'an. Coba lihat, apa sih makna tartil? Tentu mereka lah para ulama tafsir yang memang ahli di bidang ini, bagaimana mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ya dengan tentu periwayatan yang mereka ketahui sesuai dengan bidangnya gitu kan dalam ilmu tafsir. Al-Imam di sini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, ya, beliau menjelaskan istilah tartil itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Qauluhu ta'ala wa bayyinil Qur'ana idza qara'tahu tabyina. Oh, lihat. Ini versinya siapa? Al-Imam At-Tabari. Oktober. Wa bayyinil Qur'an. Ya, bahwa yang dimaksud warattilil Qur'an adalah bayyinil Qur'ana idza qara'tahu tabyina. Ini saya nggak terjemahin semua ya. Ini terjemahan umum saja yang saya terjemahan di bawah itu. Dan jelaskanlah bacaan Al-Qur'an dengan jelas. Kalau saya mau terjemahin yang sekarang sesuai dengan redaksinya, wa bayyinil Qur'ana, dan jelaskanlah Al-Qur'an, idza apabila qara'tahu kamu membacanya, kembali ke Al-Qur'an, tabyina dengan sejelas-jelasnya. Warat wa tarassal fihi tarassula, dan pelan-pelan. Tarassal itu artinya bertahap, pelan-pelan. Jangan terburu-buru, harus jelas. Tuh baca Quran tuh begitu. Itu versinya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, ulama tafsir. Ketika mentafsirkan Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartil. Jadi di sini versi beliau pokoknya warattil di sini adalah menjelaskan. Ya. Kemudian versi yang kedua adalah dari Abu Ja'far An-Nahas. Ya, yang mana beliau ini punya kitab Waqaf Ibtida ya. Al-Waqaf Al-Qata' fi Al-Iktinaf. Ya, Al-Qat'u wal-Iktinaf, maaf. Waqaf dan Ibtida. Iktinaf itu artinya juga sama, memulai. Ya, wafat 338 Hijriah. Ini ulama-ulama abad keempat ya. Wal qira'atu bit tartil, kata beliau.
membaca Al-Quran dengan tartil, wajibatun binassil Quran, hukumnya wajib sesuai dengan nas yang ada di dalam Al-Quran. Nas Al-Quran maksudnya. Wa tartilu kata beliau, dan adapun tartil, at-tabyin itu artinya menjelaskan. Gitu. Ya, kurang lebih sama dengan pernyataannya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga adalah Al-Imam An-Darabi. Ya, Al-Imam An-Darabi, ulama abad kelima ya, 470 Hijriah. Beliau mengatakan apa, wa innama yatimmu bi ayyubayyina jami'a hurufihi ma' tawfiyati huquqiha. Yang namanya tartil itu adalah yatimmu sempurnanya bi ayyubayyina jami'a hurufihi, atau bi ayyubayyana jami'a hurufihi. Jami'u hurufihi kalau dijadikan majhul, yaitu dengan dijelaskan atau menjelaskan semua hurufnya. Kalau kita baca Al-Quran, berarti semua huruf yang kita baca itu harus jelas. Ma'a tawfiyati huquqiha, dengan memberikan hak-hak huruf. Hak huruf itu apa Ustadz? Lupa. Kembali lagi ke definisi tajwid di awal-awal. Apa itu hak huruf? Hak huruf itu kalau kita mau sederhanakan, makhraj dan sifatnya. Udah begitu. Coba lihat, para ulama terdahulu mengatakan demikian. Jadi, biasa saya sampaikan ke murid-murid, kalau baca Al-Quran, jangan sampai kayak orang kumur-kumur. Nggak jelas hurufnya. Ada huruf yang nggak jelas. Jadi udah jelas lah kenapa sih kalau kita lagi belajar tahsin itu kayaknya guru itu kayak nyari kesalahan murid. Bukan nyari kesalahan murid. Adil banget. Kayaknya gini salah begitu. Bukan begitu. Tetapi karena memang ya bersyukurlah kalau misalkan masih diperhatikan, masih mendapatkan seorang guru yang mengajar siapapun itu, mau ustadz atau ustadzah, detail dalam mengajarnya. Telaten dalam mengajarnya. Gitu. Atau terkadang murid cari aman, yang penting dia bisa baca, maksudnya baca selesai. Ya, maka tentu hal ini salah satu ya yang sudah berarti seorang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan jelas, menjelaskan huruf setiap huruf, maka insya Allah secara dia sudah mempraktekkan, sudah mengaplikasikan, merealisasikan apa yang menjadi sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Udah jelas tuh siapa pendapat-pendapatnya para ulama tafsir. Yang keempat misalkan, di dalam An-Nashr punyanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, beliau juga menyebutkan Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu beberapa para ulama-ulama tafsir seperti Al-Imam ya sahabat Ibnu Abbas ya, seorang apa namanya ya, tahu sendiri kan. Kemudian Mujahid, Ad-Dhahhak, ini ulama-ulama tafsir senior nih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang namanya tartil itu atau warattil Qur'ana tartila, rattil itu adalah bayyinhu, jelaskanlah. Wa qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan ta'anna fihi, pelan-pelan. Ta'anna ya, ta'anna itu artinya pelan-pelan. Wa qala Ad-Dhahhak, ya, Al-Imam Ad-Dhahhak seorang ulama tafsir juga, luar biasa ini kalangan sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imbidhu harfan harfan, jelaskan huruf per huruf. Nah, itulah makna tartil. Ya, gitu. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa definisi tartil demikian, artinya adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah satu paket dengan bagaimana cara bacanya. Betul nggak? Atau istilah hari ini apa? Satu paket dengan ilmu tajwidnya gitu loh. Kalau memang dari pelafalannya itu, pengucapannya itu dituangkan dalam bahasa apa namanya tulisan melalui sebuah ilmu ya, kaidah yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Dahulu memang nggak ada materinya, nggak ada teorinya, tetapi secara bacaan aplikasinya itu sudah apa ya, satu paket ketika Al-Quran itu diturunkan. Seperti itu ya jamaah. Nah, demikian.
Maka tentu jelas bagaimana kita membaca Al-Quran, maka kita mengikuti bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada murid-muridnya, sahabat, dan terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Seperti itu. Di bulan Ramadan ini, kita tentu memperbanyak bacaan Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana. Ini sebenarnya ada kasus ini di dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Bagaimana hukumnya ketika kita di bulan Ramadan? Apakah kita membaca Al-Quran dengan benar-benar menjaga ilmu tajwid sehingga mungkin porsinya jadi sedikit, ya enggak? Kuantitinya mungkin sedikit. Ya. Atau yang kedua, kita mungkin membaca tidak terlalu memperhatikan ilmu tajwid, tetapi kita bisa baca dengan porsi bacaan Al-Quran yang lebih banyak. Ya enggak? Dan tentu kita akan, kalau kita tidak terlalu benar-benar menjaga ilmu tajwid, ya artinya misalkan gunnah-gunnahnya atau misalkan makhrajnya harus pas gitu kan. Kan ada orang yang punya pengaruh ketika belajar tahsin itu, dia jadinya ketika membaca itu dibenerin sendiri sama dia, kayaknya belum pas sama dia, dikoreksi lagi gitu, dibenerin. Ya kan? Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan ini tentu kita juga disuruh untuk memperbanyak tilawah, betul ya? Banyak menghatamkan Al-Quran. Ya, sudah banyak para ulama ada yang menghatamkan selama 3 hari, 1 hari juga ada, ya kan, selama 4 hari, 7 hari, itu bisa menghatamkan Al-Quran, Masya Allah. Sehingga ini bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan nih? Jawabannya apa ya jamaah? Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Menjaga ilmu tajwid, kemudian Tetap dapat menjaga porsi ilmu bacaan tajwid. sedikit, atau yang kedua Yang tidak pertama. memperhatikan tajwid tapi Yang baca khatamnya. Yang pertama. Masya Allah. Pertama, Ustadz. Yang pertama. Maka kalau saya pilih yang kedua bagaimana? Ikut juga apa enggak? Apa tetap yang pertama? Yang Buat- pertama tetap Ustadz. Buat Ustadz Oh. sudah mampu, yang kedua lah. Ustadz kan sudah bagus Sudah. bacaannya. Kalau itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam An-Nashr, ya, maka di sini dua pendapat ini masing-masing dipilih. Kalau pendapat yang pertama itu dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu malah pilih yang kedua ya jamaah. Ibnu Abbas kalau nggak salah di dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr itu milih pendapat yang kedua. Ya. Jadi karena pahala Al-Quran itu tentu sangat melimpah, diganjar huruf per huruf. Tetapi Al-Imam Ibnu Al-Jazari kalau nggak salah itu pilih pendapat yang pertama. Ya, beliau lebih memperhatikan bagaimana kualiti seorang membaca Al-Quran daripada porsi yang ibaratnya itu banyak begitu loh. Maka silahkan. Tetapi ingat ya, saya cuma menyampaikan bahwa membaca Al-Quran boleh kita berpegang pada pendapat yang pertama, kita fokus kepada kualitas bacaan kita, membaca dengan baik dan benar. Tapi khusus di bulan Ramadan, maka jangan sampai tersia-siakan bahwa kita juga disuruh untuk memperbanyak amal. Maka di sini ada alasan kuat kenapa kita harus memperbanyak tilawah, memperbanyak porsi bacaan. Ya, maka pernah saya sampaikan dalam beribadah kita jangan sampai menyia-nyiakan, ada istilahnya apa ya, saya lupa ini. Afdoliyah, fadilah, apa ya istilahnya dalam bahasa fikih itu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ini ya, yang penting nyambung lah. Afdoliyah zaman sama afdoliyah makan. Ya, catat ya. Afdoliyah zaman sama afdoliyah makan. Jadi ada dua perspektif yang harus jangan sampai kita sia-siakan. Jadi ada ibadah yang mana dia kalau dilihat dari waktunya, kita harus memanfaatkan di waktu tersebut. Contohnya ketika di bulan Ramadan. Berarti Di zaman bulan Ramadan itu ini keutamaan terkait kesempatannya itu ada waktunya di bulan Ramadan.
Jadi afdoliyah zaman. Ya, waktu. Jadi kita harus manfaatkan. Maka tentu di bulan ini, di bulan yang mulia yang mana setiap amal ibadah itu diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak tilawah karena tentu bulan Ramadan dikenal dengan syahrul Quran. Jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu dalam surat Al-Baqarah ayat 184 setelah atau 185 setelah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Juz 2. Nah, ini terkait waktu. Atau mungkin misalkan kita manfaatin waktu selain misalkan dalam berdoa. Atau dalam apa namanya? Ya oke, dalam berdoa kapan misalkan? Ya, ketika waktu sahur misalkan. Betul nggak? Ya mungkin di luar itu kita bisa santai, bisa biasa gitu. Tetapi ketika ada fadilah waktu, ya keutamaan di mana waktu-waktu mustajab, anggapnya begitulah. Maka kita berdoa kita harus tahu di mana gitu. Itu namanya kita memanfaatkan waktu. Di bulan Ramadan juga sama. Ada yang kedua, ada namanya afdoliyah makan. Keutamaan yang itu sifatnya adalah dilihat dari perspektif apa? Tempat. Misalkan ketika kita lagi ada di Mekah atau ada di Masjidil Haram, Makkah Madinah lah katakan. Kalau di Mekah misalkan tempat mustajab, kita berdoa misalkan di multazam, betul nggak? Hah? Betul. Nah ini kan kita sedang berada di tempat yang mulia ya nggak? Tempat yang afdol. Maka kalau bahasanya mumpung, tahu mumpung nggak? Mumpung kita berada di sana, misalkan kita banyak beramal soleh, kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, karena mumpung kita lagi di Mekah misalkan atau di multazam. Ketika kita lagi di Madinah misalkan, ya kan? Kita misalkan sempatkan diri untuk ke Raudhah, maka mumpung lagi di Raudhah, banyak berdoa, banyak apa gitu kan. Kayak begitulah intinya ya jamaah. Saya ingat dulu saya sebelum nikah itu saya di Raudhah saya minta mau nikah. Ya dulu. Ya, iya karena kita kan memanfaatkan tempat gitu loh, memanfaatkan waktu ya tempat lah. Ya atau misalkan sholat. Mungkin kalau sholat di rumah atau sholat di masjid bukan di Makkah dan Madinah, tentu kita tahu mau sebanyak apapun nilainya ya Allah ganjar dengan pahala. Tetapi coba sholat di Mekah dan Madinah sudah tahu kan pahalanya bagaimana? Ya nggak? Berapa? Ada yang tahu kan? Berapa sholat perbandingan sholat di Mekah dan Madinah dengan sholat di lain itu? Kalau Mekah 100.000. Kalau Nah, Kalau nah itu Madinah tahu sendiri. Berarti artinya kalau kita memang sudah tahu bahwa di sana ada afdoliyah zaman, waktu, kesempatan waktu kapan lagi ini, dan afdoliyah makan, maka tentu kita jangan sampai menyia-nyiakan itu. Mumpung, begitu istilah. Nah, maka di bulan Ramadan sudah terjawab ya. Khusus di bulan Ramadan, silahkan kalau misalkan kita para pelaku orang yang belajar tajwid, yang biasanya kita harus membaca Al-Quran dengan benar-benar menjaga ilmu tajwidnya, jangan sampai sia-siakan, silahkan memperbanyak juga porsi bacaan tilawah saat bulan Ramadan. Paham sampai sini? Nanti kalau kita mau kembali kepada, wah saya lagi banyak PR nih, saya lagi banyak perbaikan bacaan nih, ya udahlah, nunggu Syawal aja. Kalau di sini sekarang silahkan usahakan maksimalkan. Makanya tolibah saya sekarang atau murid-murid yang sekarang halaqah tadrib tahfidz itu tadribnya saya pending dulu, betul nggak? Kita sekarang fokus ke ngapain? Khataman, ya nggak? Betul nggak? Itulah alasan kenapa saya sekarang versi khataman, bukan lagi tadrib. Ya karena ya segimana-gimananya orang ketika dia membaca Al-Quran, Ustadz saya nggak lancar, Ustadz belepotan banyak salah. Oke, tetap saya koreksi pelan-pelan, tetapi saya udah bilang saya tidak akan memperlakukan seperti tadrib. Ya gitu. Paham sampai sini? Itu alasannya ya jamaah. Saya sampaikan di sini kalau memang hadir para talibahnya atau para tulabnya. Gitu ya. Terus juga di sini ada hadis ya yang menjelaskan bagaimana sih bacaannya Nabi. Sampai mungkin sebuah daurah
membaca Al-Quran seperti bacaannya Nabi Muhammad SAW. Wah, itu kan berat itu. Ya, misalkan saya mengadakan sebuah kajian tematik, membaca Al-Quran seperti bacaannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kan berat. Bagaimana kok seorang pemateri tahu bacaannya Nabi? Maka jawabannya gimana? Tahu dari mana kita? Simpelnya adalah tentu ya, kita tahu dari hadis yang ada, hadis sahih. Ya. Jadi kalau pengen tahu bacaannya Nabi, ya tentu kita butuh referensi, kita butuh dalil, kita butuh hujjah. Nah, makanya di sini coba lihat. Bagaimana sih sifat bacaannya Nabi, tata cara bacaannya Nabi, kalau kita pengen tahu. Di sini orang terdekat Nabi salah satunya adalah istri beliau sendiri. Nah, dalam riwayat-riwayat tentang menerangkan bacaannya Nabi, ada satu, misalkan salah satu istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Ya, an Ya'la bin Malik. Dari Ya'la bin Malik. Seorang sahabat. Annahu sa'ala Umma Salamata radhiyallahu anha. Sesungguhnya Ya'la bin Malik itu pernah bertanya kepada istri Nabi SAW. Ya. Tanya tentang apa? An qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimanakah wahai Umma Salamah? Tentang bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya tan'atu. Maka saat itulah Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tan'atu, menjelaskan, mensifati. Ya. Bacaannya Nabi apa? Qira'atan mufassaratan harfan. Nabi itu kalau baca Al-Quran adalah bacaan yang mufassarah. Apa itu mufassarah artinya? Terperinci, jelas, harfan, huruf per huruf. Tuh. Itu kata istri Nabi loh. Yang memang hidup bersama Nabi. Yang memang menyaksikan langsung bagaimana Nabi. Khususnya di sini terkait apa? Dalam membaca Al-Quran. Jadi, lagi-lagi orang yang kumur-kumur baca Al-Quran, maka dia bacaannya nggak kayak bacaan Nabi. Udah gitu aja, simple. Berarti kalau misalkan ada daurah tadi, membaca Al-Quran seperti bacaannya Nabi, poin yang pertama adalah Nabi itu kalau baca Al-Quran jelas huruf per huruf. Begitu nggak? Betul nggak? Ada lain misalkan. Selain misalkan memperjelas bacaannya huruf per huruf. An Qatadata qala. Dari Qatadah. Qala berkata. Su'ila ditanya siapa Anasun Anas. Ya, Anas bin Malik. Siapa yang tahu Anas bin Malik? Sahabat Anas bin Malik. Siapa yang tahu? Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang menjadi apa? Maulanya Nabi. Pelayannya. Maulanya Pelayannya. Nabi. Kodimnya. Ya, apa? Maulanya. Kodimnya. Pembantunya. Dulu Anas bin Malik itu masih kecil. Ibunya Anas bin Malik, ya, berarti Anas bin Malik ayahnya siapa? Malik ya. Malik itu adalah seorang sahabat yang ikut berperang. Ya, dalam peperangan tersebut ayahnya Anas, Malik itu gugur, syahid, meninggal. Akhirnya ketika ibunya dikabarin bahwa baru aja lahiran gitu loh. Baru punya bayi, nih Anas masih bayi gitu, masih merah lah, masih kecil gitu. Dikabarin bahwa suaminya Malik itu gugur di medan perang. Tahu nggak apa yang direspon oleh istrinya? Istrinya itu bukan sedih, bukan menangis yang senangis-nangisnya. Memang ya tentu sedih sebagai manusia biasa gitu kan. Tetapi ibunya tetap seorang yang tegar. Ketika mendengar kabar suaminya gugur di medan perang, dan ibunya tidak menjadi orang yang putus asa, saya punya anak nanti yang biayain anak saya ini siapa gitu loh.
tahu nggak sangat cerdas itu ibunya Anas bin Malik. Namanya saya lupa persisnya ya, tapi saya baca sejarahnya. Dibawalah itu Anas setiap dimomong lah bahasanya ya oleh ibunya. Dibawa itu si Anas kecil kepada Nabi sering. Jadi diminta doa, ya Rasulullah, ud'u li Anas. Wahai Rasulullah, coba doain Anas. Nah Rasulullah ketika itu ya didoainlah itu Anas. Maka kalau nggak salah Anas itu didoain begini, kalau nggak salah, Allahumma barik ya fi amwalihi wa auladihi, ya Allah berikanlah keberkahan buat Anas pada harta dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik tentu didoakan Rasulullah SAW, cerita, sejak itulah hartaku banyak, anakku banyak. Bayangkan. Ya, gitu. Anak-anakku itu banyak, keturunanku. Itu karena didoakan oleh Nabi. Jadi Anas ini dulu sengaja dibawa ibunya di hadapan Nabi kepada Nabi untuk minta didoakan, dan Anas ini lucunya ya, itu memang sengaja dibawa oleh ibunya ke hadapan Nabi itu nanti untuk membantu Nabi, menjadi pelayannya Nabi. Begitu, Masya Allah. Sehingga Anas termasuk orang yang terdekat Nabi SAW. Kalau nggak salah, Anas adalah salah satu sahabat yang tahu rahasianya Nabi. Ada yang pernah dengar itu nggak? Anas itu paling tahu tentang rahasianya Nabi SAW. Karena memang dia pelayannya, dia tahu bagaimana kehidupannya Nabi. Sehingga beliau yang memegang kunci rahasianya Rasulullah SAW. Gitu. Nah itu salah satu. Su'ila Anas kaifa kanat qiraatun Nabi SAW. Ya wajarlah di sini Qatadah itu bertanya kepada Anas. Bagaimana sih bacaannya Nabi ya? Karena Anas dulu menjadi pelayannya dari masih kecil sampai dia sudah dewasa. Ya. Faqala, maka Anas menjawab, kanat maddan. Nabi itu kalau membaca Al-Quran itu menunaikan mad. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim. Jadi Nabi itu salah satu sifat bacaannya adalah selain memperjelas huruf per huruf, juga menunaikan istilahnya apa? Panjang pendek yang benar. Jadi mohon maaf nih ya, yang masih merasa panjang pendeknya masih salah-salah, nah itu belum seperti bacaannya Rasulullah SAW. Ya karena kanat maddan, ya muddu maddan. Nabi itu mempraktekkan hukum mad. Di mana yang panjang, mana yang harus dipanjangkan, begitu istilahnya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan Bismillah panjang. Kan kalau ada orang yang nggak tahu panjang pendek, anggap aja Bismillah itu masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim misalkan gitu. Nah, ini kan tentu ya belum sesuai dengan bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain yang menjadi dasar bagaimana kita membaca Al-Quran. Begitu ya jamaah. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik. Saya kira cukup sampai di sini. Terakhir besok saya akan membahas hukum tajwid. Ya, setelah itu kita selesai dan kita sudah pindah ke mengenal qiraah, riwayah dan thariq di pekan selanjutnya. Insyaallah ta'ala. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan silahkan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya silahkan. Yang mengenai tadi keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau Ya. di sini ada bacaan yaitu menurut Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizullah, tilawatul Quran fi hadzal syahril afdoli minat tilawatil Quran fi ghairihi. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih utama daripada membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Begitu ya Ustaz? Iya. Iya dong. Ya makanya tadi saya bahas apa yang tertuang dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Itu pernah saya jadikan bahan syuting ceramah itu kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada dua kondisi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, memperhatikan ilmu tajwid sama
tapi kuantitinya, porsinya sedikit dengan orang yang memperbanyak tilawah, tetapi kualitasnya atau tidak terlalu memperhatikan tajwid. Maka dua pendapat itu tetap dipilih. Ada yang memegang pendapat yang pertama dan yang kedua. Maka kalau itu di luar Ramadan, ada yang memegang pendapat pertama. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka coba boleh memegang pendapat yang kedua, yaitu kita banyakin porsinya. Gitu ya. Ya, itu sebuah konfirmasi dan betul adanya, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Menyambung dari pertanyaan Bu Mumun tadi, berarti yang penting banyak-banyakan ya. Yang penting Kalau apa? di, Banyak-banyakan. kalau di bulan Ramadan yang penting banyak-banyakan gitu. Betul. Sekarang kita ada di bulan Ramadan. Maka kita berlomba-lomba, ayo semuanya perbanyak tilawah dan berlomba-lomba untuk banyak menghatamkan Al-Quran. Paham? Meskipun bacanya masih kumur-kumur gitu. Meskipun bacaannya masih mungkin tajwidnya kurang. Tapi kumur-kumur ya jangan. Masa iya saya melegalkan kumur-kumur? Intinya adalah kalau memang masih mampu untuk menjelaskan, mempraktekkan ilmu tajwidnya, lakukanlah. Tapi maksudnya di sini bagi orang yang sangat perfect gitu loh pengennya, ya nggak usah terlalu. Nanti tentu kebalap sama orang yang ibaratnya dia standar aja. Paham nggak sampai sini maksudnya? Udah begitu. Paham, Ustaz. Ya, nah, mudah lah mau dijelasin kayak gimana lagi. Insya Allah mudah. Ya, Afan, Ustaz? Ya, Afan, silakan. Ustaz, izin bertanya. Kalau Ya. kita sedang dalam proses menghafal ya Ustaz, kan ada target untuk murojaah juga, yang mana itu akan mengurangi mengurangi target tilawah kita, porsi tilawah kita. Itu bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan bahwasanya murojaah itu wajib gitu, sementara tilawah itu sunnah gitu. Itu bagaimana Ustaz? Afan. Ya, itu memang ketentuan bagi para penghafal Al-Quran. Wajib dan sunnahnya bukan syar'i ya. Tapi itu memang yang berlaku bagi di kalangan para penghafal Al-Quran. Maka saya termasuk orang yang masuk di dalamnya barusan itu. Ya. Jadi kita bawa bendera itu, para penghafal Al-Quran. Maka tentu nggak usah khawatir para penghafal Al-Quran misalkan, karena yang diulang-ulang itu juga huruf-hurufnya ya enggak, ayat-ayatnya. Maka insya Allah itu juga termasuk orang yang kalau misalkan penghafal Al-Quran adalah orang yang banyak mengulang-ulang, banyak porsi membacanya. Walaupun mungkin terkesan target hatamannya itu ya karena ngulangnya, misalkan juz 1 diulang belum lancar, diulang ya kan. Ya kan, udah berapa kali udah hatam, ulang lagi, udah selesai, ulang lagi, gini-gini. Masya Allah, coba kalau dihitung-hitung. Nah makanya yang para penghafal Al-Quran tidak usah tidak usah sedih dalam masalah ini. Karena insya Allah malah penghafal Al-Quran lah bisa dibilang orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Karena dia sering mengulang-ulang. Paham sampai sini? Nah, Ya, itu. syukran. Yang dimaksud penghafal 30 tanya. bagaimana Satu-satu apa nih? Aman Bantuin Ustaz, saya nih. kalau ketika Ramadan gitu berarti kalau misalkan kita baca kita tetap memperhatikan guna qalqalah kayak gitu juga nggak Tat? Ya iyalah, emang mau diapain lagi itu? Oh, kirain tadi karena cepet-cepetan gitu Tat, jadi nggak terlalu ya. diperhatikan. Ya mungkin makanya begini saya bilang standar aja. Ya makanya kan tilawah Al-Quran itu kan punya tingkatan dari segi cepat atau lambat. Berarti kalau di bulan Ramadan bacaan tahqiq enggak dulu. Ya kan? Bacaan yang pelan enggak dulu. Tadwir dan hader itu yang dipakai lah. Tapi juga hader juga jangan hader banget, semi lah.
Jadi tadwir ke seminya hader lah, jangan terlalu hader banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu tidak. Nah, itu malah nggak jelas sama sekali. Paham ya? Itu yang baca hader, ingetin. Saya mau nyampe ini. Yang membaca hader itu hanya cocok buat para penghafal Al-Quran. Bukan penghafal lagi ngafalin. Orang yang sudah hafal. Misalkan kita nih udah hafal juz 30, oke? Terus kita baca hader, itu malah recommended. Jadi itu direkomendasikan buat para yang hafal Al-Quran itu membaca hader. Tapi jangan kepedean yang nggak hafal baca hader. Wih, kepedean. Karena orang yang hafal dia udah hafal. Dia mau baca cepat atau lambat itu di otaknya itu udah ada. Paham nggak? Di memorinya itu udah tersimpan Al-Qur'annya. Paham nggak? Paham, Ustaz. Nah, maka lisannya oke lah seperti orang kumur-kumur, tetapi pada dasarnya dia membaca. Makanya hadir itu hanya cocok buat siapa? Orang yang sudah menghafal Al-Qur'an. Gitu. Berarti orang yang nggak ngafal tilawah apa? Jangan pakai hadir. Maka cari aman, baca dengan tadwir. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Segitu udah standar. Nggak usah lambat-lambat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kelambatan. Bagus. Tapi nanti waktunya atau porsinya targetnya jadi sedikit dapatnya. Betul nggak? Nanti itu di luar Ramadan silahkan. Tapi sayang bulan Ramadan tadi masih ingat? Ada afdoliyah zaman. Ada keutamaan waktu yang harus kita manfaatkan mumpung pahala itu dilipat gandakan. Oke, pahala karena nggak kelihatan aja. Coba kalau kelihatan, berebut. Ya, gitu. Itulah manusia. Jadi penilaiannya itu iman. Iman yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam jiwa kita. Insya Allah. Mudah-mudahan. Makanya pentingnya kita ya saling menasihati. Ya, karena itulah yang akan membuat kita insya Allah lebih ya terus terupdate, terus tercharge ininya baterai imannya. Paham sampai sini ya jamaah? Paham, Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya. Ustaz, Insya Allah. mau tanya Ustaz. Ya. Sudah dapat berapa juz hari ini? Yang satu hari 1 juz nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang sekarang udah dapat 2 juz nggak apa-apa, alhamdulillah. Saya 6 juz. Yang dapat berapa juz nggak apa-apa ya. Yang penting intinya adalah semuanya tetap usahakan, belum terlambat. Baru hari pertama apa hari kedua kita puasa ini? Hari kedua. Kedua, Ustaz. Ya, jadi masih di awal-awal. Ingat ya, Ramadan memang kita itu harus berlomba-lomba. Tetapi juga jangan terlalu menggebu-gebu. Ya. Akhirnya malah nanti kita lupa bahwa ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang harus kita lebih makanya ibarat orang maraton, lari maraton ya. Ya, dia atur semua fisiknya. Kalau terlalu menggebu-gebu sekarang misalkan setiap hari tiap waktu itu baca Quran sampai sakit nanti sakitnya malah kelamaan daripada sehatnya. Sayang kan? Santai aja.
Sampai dia nggak mau bukanya dikit aja, sahurnya dikit aja, biar kuat gitu. Kalau kekenyangan nanti ngantuk tidur, Masya Allah. Itu luar biasa. Tetapi harus tetap diatur dengan sedemikian mungkin, dengan sebaik mungkin, supaya sehat-sehat, supaya kuat, fit, dan lain sebagainya. Akhirnya insya Allah kita bisa tetap optimal dan maksimal beribadah di bulan Ramadan, baik buat saya pribadi atau umumnya buat para jamaah sekalian. Insya Allah ya, karena kita sekarang memang di apa ya, di ranah atau ya sesuai dengan kajian kita hari ini di Al-Qur'an, maka ya hubungannya dengan Al-Qur'an. Misalkan sekarang harus tetap menjaga ya gitu. Jadi bagi siapa yang mampu untuk mempraktekkan tajwid dengan baik, lakukanlah gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, ada yang tidak terlalu, ya nggak ada masalah juga. Bukan berarti akhirnya nanti membacanya dengan kayak orang kumur-kumur, tidak. Ya, jadi bacanya apa? Yang lebih pas pakai tadwir. Tadwir itu artinya apa? Yang sedang-sedang aja, tidak terlalu lambat atau juga tidak terlalu cepat. Ya, jadi durasinya atau mungkin tingkatan bacaan Al-Qur'annya sedang. Sedang tapi ke arah cepat, ingat ya, sedang ke arah cepat, bukan sedang ke arah lambat. Karena jadi itu semi apa? Hadar. Kalau hadar kan cepet banget ya kan? Ah gitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Jangan lupa minta tolong kepada Allah, karena tentu kekuatan, kemudahan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doanya apa dalam habis sholat? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hambamu ini. Ala zikrika. Untuk bisa berzikir, mengingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan ibadah yang terbaik kepadamu. Ya itu, berarti kita minta tolong sama Allah biar ibadahnya maksimal, biar zikirnya maksimal. Zikir ini umum ya, termasuk membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama. Ya kan? Ya, jadi biar zikirnya mengingat Allahnya juga maksimal, wa syukrika, dan juga syukur kepada Allah juga maksimal di bulan Ramadan. Saya kira itu ya jemaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di kajian ahkam berikutnya. Dan insya Allah kita habiskan nanti hukum mempelajari ilmu tajwid. Atau ini bisa dibaca sendiri aja. Hukum tajwid. Ya. Bisa baca sendiri aja ya. Nggak usah Mohon dibahas. tetap dijelaskan Ustaz, buat pemula. Iya, Oke, oh Ustaz. iya, Masya Allah. Pemula. Ya udah nggak apa-apa. Tapi harus sabar ya, takutnya yang udah pinter, yang udah mahir, wah Ustadz masih ceramah-ceramah ini kapan bahas ilmu tajwidnya. Emang kita belum bahas tajwid ya? Karena di awal-awal ini masih prolog-prolog aja, hukumnya, definisinya, ya kan? Sejarah-sejarahnya. Belum bahas tajwidnya, materi tajwid itu belum ya, belum masuk. Nggak tahu nanti di bulan apa, tenang, sabar insya Allah. Ini materi-materi yang penting juga. Ya, jadi nanti bahas tajwid itu materinya apa sih? Ya nanti hukum nun sukun dan tanwin, hukumnya apa, cara bacanya gimana, gitu-gitu. Itu kan sudah tahu kan? Mim sukun, lam sukun. Jadi sampai saat ini kita belum masuk ya. Kita masih di prolog di buku. Yang punya buku baca-baca aja lah, bismillah. Tapi insya Allah kalau memang ini harus saya bahas, pelan-pelan, siap saya bahas. Tapi mohon bersabar ya, yang sudah mahir ya. Harus perhatikan juga yang mungkin ada teman-temannya yang baru bergabung. Ya, insya Allah sudah tahu tentang ini, itu buat murojaah. Yang belum tahu, maka insya Allah sebagai ilmu yang bermanfaat insya Allah. Demikian dari saya.
Sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Waalaikumsalam jami'an. warahmatullahi Syukran Ustaz ilmunya. Syukran Ustaz, syukran, jazakumullah khair.